Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita di semester ini ya. Tepatnya kita akan melanjutkan materi kita yang di bab kedua. Tentang apa itu? Ya, jadi materi bab kedua kita di semester ini adalah tentang turunan fungsi trigonometri. Yang pertama yang akan kita bahas di turunan fungsi trigonometri ini adalah konsep turunan dari fungsi trigonometri itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke konsepnya yang seperti apa, ini ada beberapa notasi turunan yang perlu kalian ketahui di sini. Jadi tidak usah bingung ya. Kalau misalkan ada suatu fungsi dia dinyatakan dengan fungsi fx, maka turunannya bisa disimbolkan dengan f aksen x, df per dx, df dx, atau juga bisa langsung kita menuliskan dalam bentuk fungsinya. Jadi kalau fungsinya di situ adalah fungsi sin x, maka simbol turunannya bisa dituliskan d sin x per dx. Kenapa kok dx? Kenapa kok enggak dz, da, db? Karena variabelnya di sini yang dipakai adalah variabel x. Berarti kalau saya menyatakan fungsinya dalam bentuk y sama dengan sin x, maka simbol turunan dari fungsi ini bisa dituliskan dalam bentuk y aksen dy dx. Dy dx itu maksudnya turunan fungsi y terhadap variabel x gitu ya. Jadi kalau semisalkan saya punya suatu fungsi t sama dengan 2k, maka simbol turunan fungsi dari fungsi ini bisa kita tuliskan dengan t aksen atau dt per dk, yaitu maksudnya adalah turunan fungsi t terhadap variabel k, atau kemungkinan yang ketiga langsung kita tuliskan dalam bentuk fungsinya, yaitu d dalam kurung 2k per dk gitu ya. Jadi tidak harus selalu pakai variabel y atau variabel x, cuman lazimnya memang selalu yang dipakai adalah y sama x. Nah, selanjutnya kita akan menentukan turunan dari fungsi-fungsi trigonometri yang paling pokok. Kita gunakan definisinya di sini. Ini harusnya sudah kalian pelajari di kelas 11 dulu ya. Jadi kita akan menggunakan mencari turunan suatu fungsi pakai konsep limit. Ini kita pakai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Jadi turunan dari suatu fungsi f yang disimbolkan atau dinotasikan pakai f aksen, di mana variabelnya adalah sebarang x itu, kita bisa menggunakan konsep limit untuk menentukan turunannya. Pakai konsep ini. Sekarang kita akan menggunakan definisi ini untuk menentukan nilai turunan fungsi trigonometri, yaitu adalah fungsi fx sama dengan sin x. Kita akan mencari tahu apa turunan dari fungsi sin x kalau di fungsi trigonometri. Jadi dengan menggunakan konsep definisi tadi, kita punya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, karena di sini kita punya fx adalah sin x, maka nilai dari fx plus h-nya adalah sin x plus h ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi yang di dalam tanda kurung variabelnya itu tinggal kita ganti menjadi x plus h. Jadi kalau misalkan saya di sini punya fungsinya adalah saya punya fx adalah 4x kuadrat, maka nilai dari fx plus h-nya adalah 4x-nya kan ini diganti menjadi x plus h. Berarti x yang di sini kita juga bisa langsung menggantinya dengan x plus h. Kuadratnya kita taruh di luar gitu ya. Gak usah bingung ya. Jadi lagi kalau misalkan saya punya fx sama dengan 2x, kalau saya nulis fa itu kan artinya 2a ya. Kalau saya nulis f x plus c, berarti itu maksudnya adalah 2x plus c. Jadi variabelnya ini tinggal diganti menyesuaikan dengan bentuk variabel yang ada di dalam kurung ini gitu ya. Nah, karena di situ saya punyanya adalah yang diminta fx plus h, jadi nilainya menjadi sin x plus h min sin x. Nah, ini ada sin min sin. Seperti yang sudah kita ketahui, sin A min sin B
nilainya sama dengan 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Nah, berarti kalau dalam kasus ini A-nya siapa? A-nya adalah yang X plus H, kemudian B-nya adalah yang nilai X-nya, gitu ya. Jadi kita tinggal menjabarkan bentuk ini ke dalam bentuk yang sudah ada ini. Sehingga ketemu bentuknya menjadi 2 cos A, A-nya adalah X plus H, plus B, B-nya adalah X. Kemudian sin A min B, A-nya adalah X plus H, B-nya adalah X. Kemudian kita tinggal hitung, jadi ketemu hasilnya 2 cos 2X. 2X dari mana? X plus X ya. Dari ini dijumlahkan sama ini, ketemunya 2X. Hanya tetap, nah ini X-nya dikurangi sama X yang di sini habis, jadi tinggal hanya aja. Kemudian tinggal kita cari nilai dari limitnya. Kita tinggal substitusikan seperti ini. Nah, dari sini karena kita sudah ketemu ya bentuk 2X per 2 ini kan sudah jelas nilainya adalah X. Nah, kemudian yang ditanyakan setengah yang di belakang ini asalnya dari mana? Setengah yang di belakang ini adalah asalnya dari ini. Kita gunakan rumus limit fungsi trigonometri kemarin. Karena limitnya mendekati 0, sin H per 2 per H, limit itu kan sama kayak limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan kita mencari limitnya kemarin tinggal ambil koefisiennya aja. Jadi setengah per 1, ketemunya hasilnya sama dengan setengah. Sehingga 2 cos X dikali setengah, 2 dikali setengah hasilnya 1, tinggal cos X-nya saja. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa turunan dari fungsi fx sama dengan sin X adalah nilainya yaitu sama dengan cos X. Dengan cara yang sama, maka kita bisa menyatakan kalau turunan fungsi cos X nilainya adalah negatif sin X. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kemudian selanjutnya, setelah sin X ada fungsi apa lagi yang perlu kita ketahui? Tangen. Nah, di sini jadi fungsi tangen itu sendiri menurut identitas hubungan perbandingan dia kan nilainya sama dengan sin X per cos X. Nah, karena bentuknya perperan, dulu waktu kelas 11 kalian juga sudah pernah belajar pastinya. Kalau ada fungsi bentuknya U per V, maka turunannya bisa dirumuskan pakai apa? U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Berarti kalau dalam kasus ini U-nya siapa? U-nya adalah sin X. Kemudian V-nya adalah cos X. Nah, U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X. Maka kita punya U aksennya adalah turunan dari sin adalah cos. Kemudian V aksennya turunan dari cos X adalah min sin X. Sehingga kita tinggal menguraikan menurut aturan yang ini. Tinggal kita jabarkan saja ya. Jadi dari sini U aksen V, U aksennya adalah cos, V-nya adalah cos, min U-nya adalah sin, V aksennya adalah min sin X per V kuadrat, V-nya adalah cos, jadi cosnya tinggal dikuadratkan. Sehingga di sini kita punya cos dikali cos, ketemu hasilnya adalah cos kuadrat X, min sin kali min sin plus sin kuadrat X per penyebutnya tetap. Nah, karena yang atas itu adalah identitas trigonometri ya, cos kuadrat X plus sin kuadrat X nilainya sama dengan 1, dimana di sini kita punya 1 per cos. 1 per cos itu nilainya sama kayak apa? Yap, benar, 1 per cos itu nilainya sama dengan sekan. Sehingga karena di situ kita punya 1 per cos kuadrat X, nilainya ketemu sama dengan sekan kuadrat X. Jadi turunan dari fungsi tangen dinyatakan sebagai sekan kuadrat X. Pun dengan cara yang sama, maka kalian juga bisa menentukan nilai dari fungsi ke-6 dasar trigonometri yang lain. Di antaranya yaitu adalah fungsi sekan, fungsi kosekan, dan fungsi kotangen. Tapi kalian harus mengubah dulu. Sekan itu nilainya sama kayak apa? Sekan X itu nilainya sama kayak menurut identitas hubungan kebalikan
sama kayak 1 per cos. Kemudian kalau kosekan dia nilainya 1 per sin, dan seterusnya. Nah, kalian bisa menggunakan aturan ini untuk mencari turunannya. Sehingga kalau kalian sudah menerapkan seluruh aturan ini, maka akan diperoleh bahwa turunan ke-6 fungsi dasar trigonometri tersebut adalah sebagai berikut. Ini ya. Jadi ini alangkah baiknya kalau kalian bisa menghafalkan. Kalau nggak dihafalkan ya nggak apa-apa, kalian bisa mencari pakai cara yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini fungsi-fungsi yang dinyatakan dalam bentuk ko itu ya, seperti cos, kosekan, sama kotangen, ini nilai limitnya dia selalu depannya ada negatifnya. Ya, mungkin kalau biar membantu memudahkan kalian dalam hafalan, kalau fungsinya depannya ada ko, itu pasti turunannya memuat tanda negatif, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan turunan fungsi trigonometri dari sudut AX plus B. Nah, ini sama sebenarnya konsepnya kayak yang tadi, cuman bedanya di sini X-nya dia punya koefisien. Kalau yang tadi kan kita cuman menyatakan dalam bentuk sin X. Itu kan berarti maksudnya koefisien dari X-nya itu adalah 1. Nah, kalau di sini koefisien dari X-nya adalah A. Maka di sini selain kita mencari turunan dari fungsi sin, turunan fungsi sin kan adalah cos. Kita juga mencari turunan fungsi yang ada di dalam tanda kurung. AX plus B turunannya adalah A. Maka turunannya adalah A cos AX plus B. Pun sama dengan cos. Cos tadi kan turunannya min sin. Nah, karena di sini yang di dalam kurung memuat variabel AX plus B, memuat variabel X, di mana koefisiennya adalah A, maka kita juga harus mencari turunannya si AX plus B, yaitu A. Dan seterusnya ke bawah sama caranya ya. Jadi jangan lupa kalau koefisiennya X tidak 1, maka kita juga harus mencari turunannya dia. Sebenarnya kalau 1 kita juga nyari turunannya sih ya, cuman kan turunannya X itu kan sama dengan 1, jadi kita nggak perlu nulis juga nggak masalah. Nah, biar kalian nggak bingung, kita langsung masuk saja ke contoh yang pertama. Di sini kita akan menentukan turunan dari fungsi trigonometri itu, fx sama dengan bla 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 itu. Nah, kita perhatikan di sini fungsi fx-nya terdiri dari 2 suku. Suku pertama sendiri ini dia memuat 2 polinom. Yang ini ya suku pertama maksud saya. Nah, polinomnya di sini adalah si x kuadrat sama cos 5x. Jadi bentuknya kan dia adalah x kuadrat dikali cos 5x, u dikali v. Nah, seperti yang kita sudah pelajari dulu waktu kelas 11, kalau fungsinya berbentuk u dikali v, maka turunannya bisa dirumuskan dengan u aksen v plus u v aksen. Kalau dalam kasus ini u nya adalah x kuadrat, maka u aksennya adalah 2x. Kemudian V-nya adalah cos 5x. Maka V aksennya adalah menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri untuk bentuk AX plus B tadi. Maka kita cari turunannya cos dulu. Turunannya cos adalah min sin. Kita tulis dulu min sin. 5x-nya tetap ikut ya. Nah, karena di sini ada 5x, kita cari turunannya 5x. Turunannya 5x adalah 5. Jadi di depannya sini kita tinggal nambahin 5. Jadi ketemu turunannya adalah min 5 sin 5x. Sehingga menurut aturan ini, maka turunan dari x kuadrat cos 5x ketemu nanti hasilnya adalah sebagai berikut. U aksennya adalah 2. Yang ini ya, dikali V cos 5x plus U-nya x kuadrat dikali V aksen min 5 sin 5x. Kemudian yang belakang ini kita tinggal mencari turunannya dari sin. Turunannya sin adalah cos, gitu ya. Jadi dari sini maka diperoleh ketemu hasilnya adalah ini. Sebentar saya hapusnya dulu ini ya, biar nggak mumet dilihatnya. Nah, seperti ini. Jadi ketemu turunannya fungsi itu adalah 2x cos 5x
min 5x kuadrat sin 5x min cos x. Oke, semoga contoh 1 bisa dipahami ya. Next, kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih sama, kita menentukan turunan dari suatu fungsi. Nah, fungsinya seperti ini. Ini kan dia berlapis-lapis pangkatnya. Ada yang di luar itu adalah pangkatnya sin, yaitu 3 itu. Kemudian pangkatnya x adalah 2. Maka mencari turunannya gimana? Sama, kita turunkan dulu. Jadi pangkat 3-nya kita turunkan dulu. Yang ini 3-nya kita turunkan dulu. Kita tulis dulu di sini 3. Kemudian sin. Nah, pangkatnya kita kurangi 1, n-1 ya rumusnya turunan, jadi pangkatnya tinggal 2. Kemudian yang di dalam kurung kita tulis apa adanya, 4x kuadrat plus 5. Kemudian secara bertahap kita cari mulai dari yang paling depan dulu. Turunannya sin siapa? Cos, kita tulis cos. Yang di dalam kurung tetap kita tulis apa adanya. Kemudian ke belakang kita cari turunannya bilangan yang di dalam kurung yang ini. Turunannya 4x kuadrat plus 5 adalah 8x gitu ya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja yang paling depan dengan yang paling belakang. 3 dikali dengan 8x ketemu sama dengan 24x. Sin kuadrat bla 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 cos bla 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 gitu ya hasilnya. Sehingga kalau ditulis yang rapi seperti ini bentuknya. 24 sin kuadrat 4x kuadrat plus 5 kali cos 4x kuadrat plus 5. Gitu ya kalau soalnya bentuknya berlapis-lapis seperti ini. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Nah, ini kita selain menentukan turunan dari suatu fungsi, kita juga diminta untuk menentukan nilai dari turunan suatu fungsi. Jadi kita disuruh mencari nilai setelah fungsi itu diturunkan. Sama ya konsepnya kayak yang tadi. Karena di sini ada cos 2x plus pi, kita cari turunannya si cos dulu. Turunannya cos adalah min sin. Kita tulis dulu min sin, kita simpan. Min sin 2x plus pi. Kemudian kita cari turunannya bilangan yang di dalam kurung. Turunannya 2x plus pi adalah 2. Tinggal kita taruh depan. Sehingga turunannya ketemu min 2 sin 2x plus pi. Gitu ya. Nah, ketemu turunannya bentuknya seperti itu. Min 2 sin 2x plus pi tinggal kita masukkan saja nilai pi per 2-nya. F aksen pi per 2. Jadi nilai x-nya tinggal kita ganti jadi pi per 2. Sehingga ketemu min 2 sin pi plus pi. Pi plus pi berapa nilainya? 2pi ya. Jadi ketemu hasilnya min 2 sin 2pi. 2pi itu setara dengan 360 derajat. Sin 360 nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga ketemu nilai dari F aksen pi per 2 sama dengan 0. Oke, semoga paham sampai sini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita bertemu minggu depan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.